Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Miskal Channel. Kali ini saya ingin membuatkan satu tutorial untuk kalian, yaitu tutorial Microsoft Word 2016. Dalam tutorial ini saya akan membantu kalian untuk memahami dan menguasai fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Microsoft Word sendiri adalah perangkat lunak pengolah kata yang terpopuler di dunia. Dengan adanya Microsoft Word ini kalian akan bisa membuat suatu surat, bisa kalian misalnya membuat tulisan berupa membuat buku atau skripsi dan lain-lain. Tentunya banyak hal yang bisa kita gunakan di Microsoft Word untuk mengolah kata, karena Microsoft Word sendiri adalah perangkat lunak pengolah kata yang sangat populer. Oke, langsung kita mulai. Untuk memulai Microsoft Word, teman-teman bisa lakukan dengan cara klik Start di menu Start, kemudian teman-teman pilih Microsoft Word, atau teman-teman bisa klik icon shortcut di komputer teman-teman. Di sini dalam tutorial ini saya akan menggunakan Word 2016. Silahkan klik double. Kemudian apabila muncul pilihan seperti ini, kita pilih yang blank dokumen terlebih dahulu. Atau sebenarnya kita bisa pilih new, kemudian di sini banyak template yang bisa teman-teman pakai, gunakan. Misalnya kita ingin membuat surat, ya ini contoh-contoh surat yang ada, template yang ada, teman-teman bisa gunakan. Templatenya sangat cantik dan ini gratis dari Microsoft Word. Karena di tutorial ini kita mulai dari dasar, saya akan ajarkan kalian dari nol. Kita pilih yang blank dokumen. Oke, di sini kita akan kenalan terlebih dahulu menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, kalau teman-teman lihat di atas ya, yang mulai dari sini, mulai dari kiri, di sini ada file, kemudian ada home, kemudian ada insert dan seterusnya. Ini namanya menu. Ya, ada yang namanya file, kemudian home, insert, draw, design, layout dan seterusnya. Ini adalah menu yang ada di Microsoft Word. Nah, teman-teman kita kembali ke home. Nah, di home di sini ada namanya ribbon atau bisa kita sebut juga dengan toolbar. Ya, ini namanya ribbon ya. Ribbon. Nah, di ribbon sendiri ada tools yang bisa kita pakai. Yang mana tools ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya di sini ada clipboard, kemudian ada font, paragraph, di sini juga ada style, kemudian ada editing. Nah, ribbon sendiri bisa kita sembunyikan dengan cara klik kanan di sini, kemudian atau kita klik di sini juga bisa, maka dia sembunyi. Tapi jika teman-teman tidak ingin menyembunyikannya, teman-teman bisa memunculkan dengan cara klik kembali, kita pin the ribbon, atau teman-teman bisa gunakan keyboard petunjuknya di sini, yaitu dengan cara tekan tombol Ctrl ditambah dengan tombol F1. Saya ingin tampilkan saja di awal ini. Kemudian yang saya ingin kenalkan juga yang putih ini adalah lembaran kerja kita. Ya, gambarnya itu seperti kertas putih. Ya, di sini tempat kita akan mengetikkan sesuatu nantinya. Kemudian di sini untuk zoom ya, slider kita bisa besarkan dan kecilkan dengan cara tarik saja di sini ya. Untuk membesarkan dan mengecilkan, atau klik di sini untuk mengecilkan, klik di sini untuk membesarkan. Teman-teman juga bisa gunakan keyboard dengan mouse dengan cara tahan tombol kontrol, kemudian putar atau mainkan scroll mouse yang ada. Silahkan diputar-putar, dia akan bisa besar dan kecil. Itu fungsi zoom sendiri. Nah, untuk tampilan, kita bisa tampilan seperti ini, read mode untuk mode membaca, atau kita bisa di sini frame layout, atau di sini kita juga bisa web layout ya. Untuk dalam proses bekerja kita akan gunakan yang free layout. Oke, saya ingin kenalkan juga kepada teman-teman yang ini namanya scroll bar vertikal ya. Untuk horizontal kalau kita besarkan seperti ini, nah baru dia muncul yang horizontal. Selanjutnya yang berikutnya yang saya ingin kenalkan kepada kalian, yaitu di sini sebenarnya ada yang namanya role yang bisa kita munculkan dari menu view, kemudian kita klik di sini role. Nah, ini adalah role ya yang bisa kita gunakan dalam membantu proses kerja kita nanti di Microsoft Word.
Kemudian saya ingin juga kenalkan sama kalian, kalau kalian perhatikan di bawah ini ada page, ini informasi halaman, kemudian ada word, ini informasi kata, ya berapa jumlah kata yang telah kita gunakan di kerja kita. Sebagai contoh, misalnya kita ketik di sini latihan pertama. Nah, di sini ada dua kata, latihan dan pertama. Kalau teman-teman perhatikan di sini dua word, ini adalah informasi word, kemudian di sini ada informasi bahasa yang digunakan. Kemudian saya juga ingin kenalkan sama kalian di awal ini, di atas ini namanya Quick Access Toolbar. Artinya tool yang bisa kita pakai untuk akses yang cepat, ya, quick access. Misalnya ingin menyimpan, tinggal klik di sini. Kemudian kita bisa tambah, misalnya jika ingin tambah new, kemudian misalnya open, kita bisa tambah dan kita bisa tinggal klik saja di sini tanpa harus masuk ke menu file kemudian save. Ya, ini fungsi Quick Access Toolbar. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya kenalkan sama kalian di sini ada yang namanya title. Title ini adalah judul atau nama dokumen yang sedang kita gunakan. By default dia akan menggunakan nama dokumen. Di sini dokumen 3 karena saya telah membuka 3 kali dokumen, maka dia di sini dokumen 3. Kalau teman-teman baru buka, dia akan dokumen 1. Jika teman-teman simpan dengan nama, sesuatu nama, maka dia akan berubah berdasarkan nama file yang teman-teman berikan. Selanjutnya, yang paling kanan, paling atas, ya, kalau yang ini, satu garis namanya minimize. Kalau teman-teman klik, dia akan mengecil. Minimize. Ya. Kemudian yang ini, kita bisa mengatur size-nya, ya. Restore down, kalau kita klik, nah kita bisa atur, ya, resize. Seperti apa ukurannya. Kalau kita klik kembali, dia akan maximize, artinya maksimal, ukuran maksimal. Kalau kita klik, dia akan menjadi maksimal. Selanjutnya yang paling kanan, dia berwarna merah kalau diarahkan, itu namanya close, berfungsi untuk keluar jika kita ingin mengakhiri pekerjaan kita. Oke, sampai di sini dulu untuk pengenalan. Nanti yang berikutnya saya akan praktekkan satu persatu, saya akan bimbing kalian. Ikuti terus channel ini, semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya.